Perkenalkan, saya Anissa Dian Pambayun dari kelas AK 502 mata kuliah Manajemen Strategik akan mencoba menjelaskan apa itu analisis SWOT. Nah, analisis ini dilakukan pada PT Garuda Indonesia. Nah, pertama, analisis SWOT itu adalah identifikasi dari faktor-faktor yang secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi maupun individu. Jadi strategi ini digunakan untuk membuat individu atau organisasi itu tetap bertahan di tengah kondisi-kondisi yang mengancam keberadaan mereka gitu. Lalu analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri mereka sendiri, terhadap unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang ada di sekitar mereka. Nah, di gambar ini, SWOT itu terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang di atas, dua di atas, strengths dan weaknesses ini adalah faktor internal. Jadi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahannya itu dilihat dari kondisi misalnya karyawannya atau visi misi perusahaan yang dibuat oleh para direktur atau pendirinya. Lalu bagaimana kepemimpinan dari direkturnya itu atau komposisi pegawainya. Lalu bisa juga dari pendapat-pendapat customernya tentang kekuatan dan kelemahannya. Lalu bisa juga dari data-data yang tersedia. Lalu yang dua di bawah ini, opportunities dan threats ini adalah eh, faktor-faktor yang dipengaruhi oleh eksternal. Jadi untuk menganalisis peluangnya itu, misal kita memperhatikan tren yang sedang terjadi di lingkungan perusahaan, bisa juga dengan menganalisis industri-industri lain yang sejenis dengan perusahaan itu, lalu bisa juga bagaimana kondisi pasar, misal ekonominya sedang melemah atau sedang terjadi apa namanya ekspansi gitu. Lalu kita juga bisa melihat dari misal kondisi-kondisi lingkungan atau cuaca, misalnya kan ini membahas tentang PT Garuda Indonesia ya. Jadi misal cuacanya lagi buruk, iklimnya lagi buruk, itu kan termasuk eh, mempengaruhi dari dua yang di bawah ini. Kalau misalnya ancaman kan dari cuaca juga bisa kan. Nah, itu. Lalu kemudian caranya menganalisis SWOT ini yang pertama itu dengan mengidentifikasi masing-masing unsur. Lalu diberi bobot dan rating asal atas hasil poinnya itu, hasil identifikasinya itu lalu disajikan dalam matriks SWOT dan diagram Kartesius. Lalu setelah poin-poinnya itu ada di masing-masing unsurnya, kita menganalisis eh, opportunity dan strengths-nya. Ini digunakan untuk membuahkan rencana jangka panjang. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi ancaman dan kelemahan untuk menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu perbaikan-perbaikan dari ancaman dan kelemahannya itu. Lalu yang keempat yaitu menganalisis kelemahan dan kesempatan untuk mengatasi kelemahan itu agar bisa dikembangkan menjadi kesempatan yang bermanfaat buat perusahaan itu. Lalu yang kelima yaitu analisis kekuatan ancaman untuk mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman. Nah, tadi kalau dilihat dari eh, faktor-faktor internalnya, strategi internalnya, dari strength-nya itu untuk PT Garuda Indonesia ada yang pertama nama besar perusahaan. Nah, ini langsung dibuat di matriks internal faktor analisis summary. Nah, yang nama besar perusahaan ini diberi bobot 0,15. Jadi kan bobot ini totalnya satu ya. Keseluruhan bobot ini satu. Jadi kita ini memecah semuanya jadi lima di masing-masing unsur. Jadi unsur kekuatan 5, unsur kelemahan juga 5. Maksudnya 50%. 50% di kekuatan, 50% di
kelemahan, jadi nanti totalnya 100% di akhirnya. Nah, dari bobot ini kemudian diberi rating. Misalnya nama besar perusahaan ini bobotnya 0,15, ratingnya 4. Ratingnya ini maksudnya seberapa bagus gitu. Ini berpengaruh ke perusahaan PT Garuda Indonesia ini. Kayak kalau nama besar perusahaan kan PT Garuda Indonesia udah terkenal di mana-mana ya. Jadi ratingnya 4 atau sangat bagus. Dan bobotnya 0,5 atau sangat lumayan 15% mempengaruhi kekuatan dan kelemahan. 15% mempengaruhi faktor internal mereka gitu. Nah, terus dari bobot dan rating ini dikalikan menjadi angka di sini. Nanti angka ini yang akan menjadi bahan analisis kita selanjutnya. Baik, dijelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama itu yang di kekuatan ada nama besar perusahaan, bobotnya 15%, jadi berpengaruh ke internal perusahaan itu sebesar 15% dan ratingnya 4, sehingga hasilnya bobot dikali rating itu 0,6. Kemudian pengalaman atau jam terbang perusahaan di bidang penerbangan itu juga sama kayak yang tadi nama perusahaan, nama besar perusahaan. Lalu SDM-nya yang handal ini mempengaruhinya cuman 5% aja, jadi eh, totalnya nanti 0,15. Lalu memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini juga 5% aja, ratingnya 3, sama kayak yang di atas ya. Lalu memiliki rute penerbangan domestik dan internasional, dan fasilitas dan pelayanan yang prima. Kalau yang fasilitas dan pelayanan prima ini berpengaruh ke internal perusahaan, terutama kekuatannya itu 10%. Ini hasilnya untuk kekuatannya 1,95. Lalu di kelemahannya ada beberapa SDM perusahaan yang bermasalah sehingga muncul konflik antar karyawan dengan manajemen Garuda. Jadi memang pernah diberitakan ada kayak manipulasi laporan keuangan gitu dari PT Garuda ini. Jadi seolah-olah labanya itu tinggi padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini menimbulkan konflik antar karyawan dengan manajemen. Ini kelemahannya berpengaruh ke perusahaan sebesar 15% dan ratingnya 4 sehingga dapat angka 0,6. Lalu kondisi keuangan yang kurang bagus juga sama, biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket lebih mahal dibanding maskapai lain, ini berpengaruhnya 10% dan ratingnya 4. Emang sangat mahal banget gitu dibanding maskapai lain. Jadi selisihnya banyak, jadi ratingnya 4. Lalu harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar, ini masuk di bobot 5% aja. Karena mungkin masih ada lah ya yang bisa menjangkau. Nah, total dari kelemahannya ini 1,75. Lalu dijumlahkan kelemahan dan kekuatannya menjadi 3,7. Lalu selanjutnya dari faktor eksternalnya. Ini maaf, ini salah ketik ya, ini harusnya eksternalnya. Opportunity atau peluangnya itu yaitu adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Jadi karena PT Garuda ini adalah BUMN, ada bantuan dari pemerintah. Nah, ini bobotnya untuk pengaruhnya 20%, ratingnya 4 karena emang berpengaruh, bantuannya ini sangat berpengaruh bagi perusahaan, jadi ratingnya 4. Lalu dapatkan angka 0,8. Kemudian kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan keluar negeri itu sangat banyak. Jadi ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan. Bobotnya juga 20%, ratingnya 3. Lalu berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia ini juga berpengaruhnya 10%, menjadi peluang 10%, ratingnya 3. Total dari opportunity itu 1,7, lalu untuk threat atau ancaman, yaitu bahan bakar pesawatnya Garuda Indonesia itu hanya berasal dari Pertamina, sehingga benar-benar bergantung pada Pertamina. Ini bobotnya 0,2 atau 20% dan ratingnya 4. Memang jadi Garuda ini sangat-sangat bergantung pada Pertamina karena mereka berdua sama-sama BUMN gitu ya, seperti yang kita ketahui. Lalu maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan kapasitasnya lebih besar juga itu menjadi ancaman bagi PT Garuda itu. Tapi ancamannya ratingnya 3 aja. Lalu cuaca yang tidak menentu itu juga termasuk yang mempengaruhi PT Garuda ini.
bobotnya 10% dan ratingnya 4. Lalu dari total yang opportunity 1,7, yang trade dapat 1,8, totalnya 3,5. Yang angka tadi sebenarnya dimasukkan ke dalam diagram Cartesius, tapi nanti setelah ini ya, ini saya coba menjelaskan matriks SWOT dari yang tadi sudah kita unsur-unsur yang sudah kita analisis satu persatu. Jadi dari faktor internalnya, strength dan weakness-nya ada poin-poin ini dan ini, lalu dianalisis dengan faktor eksternalnya yaitu opportunity dan ancamannya dan threats-nya. Jadi kalau dari analisis strengths dan opportunity, hasilnya yaitu memaksimalkan program bantuan dana dari pemerintah untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Jadi tadi kan kalau di opportunity-nya ada dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana. Nah, ini dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi keuangan untuk menjaga nama besar perusahaan yang ada di strengths-nya ini. Nah, lalu di kolom yang selanjutnya yaitu analisis dari strengths dan threat-nya, yaitu strateginya mempertahankan fasilitas dan pelayanan demi menghadapi kompetitor penerbangan lain. Jadi kan tadi kekuatannya itu ada fasilitas dan pelayanan yang prima. Nah, ini digunakan untuk menghadapi ancaman berupa adanya kompetitor dari maskapai lain yang lebih murah dan kapasitasnya lebih besar. Jadi untuk mengatasi ancaman berupa kompetitor ini, kita memanfaatkan fasilitas dan pelayanan prima yang ada pada strength ini. Lalu di kolom selanjutnya, analisis dari weaknesses dan opportunity, hasil strateginya yang dihasilkan dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintah, maka dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM perusahaan. Jadi tadi kan kekurangannya itu muncul konflik antara karyawan dengan manajemen. Nah, ini membuat SDM-nya itu bermasalah gitu. Itu kan salah satu kelemahannya. Nah, ini diatasi dengan opportunity berupa dukungan pinjaman dari pemerintah. Nah, pinjaman ini digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Lalu di kolom yang terakhir, analisis antara weaknesses dan threats, strateginya yaitu menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan. Jadi kan tadi kekurangannya harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Jadi contoh strateginya yaitu menekan biaya tiketnya tadi, menekan biaya operasional tadi. Oh maaf, yang ini ya, biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal. Jadi strateginya yaitu dengan menekan biaya operasional agar ancaman yang tadi berupa kompetitor maskapai lain ini bisa diatasi gitu. Untuk supaya jadi menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar tetap bisa bersaing di dunia penerbangan. Nah, dari angka-angka yang tadi sudah kita beri poin dan bobot tadi itu dimasukkan ke dalam diagram Cartesius ini. Jadi tadi kan peluang dapat angkanya 1,7 dan ancamannya 1,8. Nah, dari 1,7 dan 1,8 ini kan lebih condong ke ancaman ya. Berarti posisinya ada di bawah, ada di dekatnya ancaman. Lalu dari kelemahan dan kekuatan, hasilnya itu lebih besar di kekuatan. Jadi ini juga ada di lebih mendekati ke kekuatan. Jadi di kuadrannya ini ada di kuadran 2. Nah, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mendukung strategi diversifikasi. Jadi walaupun PT Garuda mengalami banyak ancaman, ancamannya lebih banyak dibanding peluangnya, namun perusahaan
ini memiliki kekuatan dari segi internal dan dapat dikembangkan untuk berbagai strategi perusahaan. Jadi dibanding kelemahannya masih lebih banyak kekuatannya. Kekuatannya ini bisa untuk berbagai strategi untuk mengatasi ancaman yang ada. Kesimpulannya, berdasarkan hasil SWOT analisis PT Garuda, perusahaan ini memiliki potensi yang kuat dalam mengembangkan bisnisnya. Namun di sisi lain, memang terdapat beberapa kondisi yang menjadi pengaruh negatif. Nah, dengan kekuatan yang ada, dengan potensi kekuatan yang ada tadi, PT Garuda bisa tetap bangkit dan menghindari keterpurukan. Lalu sarannya, PT Garuda sebaiknya dapat menerapkan semua strategi yang dapat disimpulkan dari analisis SWOT tadi dengan baik, sehingga diharapkan dapat semakin banyak masyarakat yang menggunakan maskapai penerbangan Garuda. Sekian dari saya, mohon koreksinya jika ada yang salah. Terima kasih. Berikut referensinya.